Bapa di dalam surga, biarlah kebenaran firman Tuhan membentuk kehidupan kami dari hari ke hari. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan kami yang sedang kami jalani hari ini, kami sungguh memerlukan kebenaran firman-Mu untuk mengarahkan kami, untuk mengubah kami, sehingga kami tidak menjadi semakin serupa dengan dunia ini, tetapi justru semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami memiliki waktu untuk kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, baik kami yang hadir secara langsung di tempat ini ataupun setiap kami yang ada di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan. Dan biarlah Tuhan menolong setiap kami. Kami boleh fokus, kami boleh berkonsentrasi dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Nah Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita renungkan pagi ini adalah memeluk keraguan di dalam Tuhan. Saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Sampai demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati belakangan ini masih dengan situasi pandemi yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, saya mencermati bahwa ada kata yang terus-menerus diulang di dalam berita tersebut. Kata tersebut adalah kata uncertainty. Bapak Ibu sekalian, ini kata ini ya, satu kata ini terus-menerus muncul, terus-menerus diulang, baik ketika seseorang membahas, ketika ada seminar tentang bagaimana menghadapi pandemi, atau bahkan bagaimana kita memimpin orang, kita mengarahkan orang, bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Kata ini selalu muncul, uncertainty, uncertainty. Nah Bapak Ibu, uncertainty sendiri itu adalah ketidakpastian. Jadi terjemahannya adalah ketidakpastian, dan kita mengerti bahwa memang sekarang kita hidup di tengah-tengah zaman yang tidak pasti. Misalnya Bapak Ibu sekalian, apakah vaksin itu sungguh bisa menolong umat manusia? Kalaupun vaksin itu ada, tidakkah kita berpikir bahwa nanti akan ada virus lagi yang bermutasi lagi dan kita butuh vaksin lagi? Nah Bapak Ibu sekalian, ketidakpastian itu selalu menyebabkan keraguan di dalam diri manusia. Pola ini Bapak Ibu sekalian, ketidakpastian dan keraguan itu bisa bertukar. Bisa jadi kita melihat sesuatu yang tidak pasti terlebih dahulu, lalu kita menjadi ragu-ragu. Atau kita menjadi ragu-ragu karena kita melihat sesuatu yang memang kita tidak bisa pastikan sama sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, bagi saya ketika saya merenungkan berita-berita, membaca berita-berita, satu kata yang terus berulang, satu kata yang terus muncul, uncertainty, ketidakpastian, tidak pasti itu. Bapak Ibu sekalian, saya lalu menuliskan kalimat ini ya. COVID-19 itu hanya alat untuk menyadarkan setiap manusia
bahwa memang kehidupan manusia adalah lembaran-lembaran pola ketidakpastian, keraguan yang menunggu untuk terbuka. Bapak Ibu sekalian, memang kehidupan kita cuman isinya lembaran tadi, ketidakpastian, keraguan yang terus-menerus kita hidupi, terus-menerus kita jalani. Tapi Bapak Ibu sekalian, apakah kita hanya akan berhenti di dalam pola itu? Apakah kita lalu menyerah dengan pola itu? Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana gereja dan orang percaya itu dapat melewati pola ketidakpastian, keraguan di dalam kehidupan yang sedang dijalani. Nah Bapak Ibu sekalian, satu kisah yang menarik, satu kisah yang waktu guru sekolah minggu menceritakan kepada saya itu nempel di kepala saya Bapak Ibu sekalian. Elia dan burung gagak Bapak Ibu sekalian. Kita melihat bagian firman Tuhan ini, lalu kita akan melihat sesuatu yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian, kemunculan Elia di dalam alur cerita pergantian raja-raja Israel dan Raja Yehuda Bapak Ibu sekalian, itu pertama-tama adalah terkesannya tiba-tiba. Kalau orang Jawa bilang itu ujuk-ujuk dia muncul begitu ya. Memotong alur cerita lalu mengubah fokus dari pembaca. Ketika pembaca membaca kitab raja-raja, maka kita akan bertemu dengan si A menjadi raja, memerintah beberapa tahun lamanya lalu meninggal. Lalu si B naik menjadi raja dan seterusnya. Tetapi alur itu terpotong dengan kisah munculnya Elia. Fokus pembaca bukan lagi memperhatikan siapa menggantikan siapa menjadi raja di dalam Israel, tetapi lalu menjadi fokus di dalam pembaca itu, pikiran pembaca adalah kehidupan seorang Elia ini. Nah Bapak Ibu sekalian, siapa Elia? Elia diceritakan sebagai orang yang berasal dari Tisbe Gilead. Menariknya tidak ada catatan apapun tentang kota atau daerah Tisbe kecuali dalam kitab Deuterokanonika, di dalam kitab Tobit 1 ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa Salmaneser Raja Asyur pernah menyerang dan menawan warga kota itu. Dan hanya itu catatan tentang kota Tisbe. Makanya kadang-kadang ketika kita waktu di kampus, saya ingat Bapak Ibu ada satu rekan itu berasal dari Tulung Agung begitu ya. Karena daerahnya tidak kita kenal lalu kita bilang ini dari Tisbe begitu ya. Saking terpencilnya daerah tempat dia ada itu Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, kota Tisbe memang di dalam catatan sejarah, kalau kita masuk dalam catatan perjanjian baru Bapak Ibu sekalian, dikatakan itu ada di dalam daerah Galilea dalam konteks perjanjian baru. Di mana letak kota Tisbe? Ini di sini Bapak Ibu sekalian. Ini Tisbe. Sebenarnya dekat sekali dan ini memang daerah Galilea, kita tahu Bapak Ibu sekalian. Dan dari situlah Elia berasal. Bapak Ibu sekalian, nama Elia sendiri itu berarti my God is Jehovah. Allahku itu Tuhan. Dan memang Bapak Ibu sekalian, namanya sendiri menjadi kontras dari kehidupan orang Israel yang menyembah Baal pada waktu Ahab memerintah. Namanya sendiri mencerminkan sebuah pertentangan antara nama si Elia sebagai pelayan Tuhan, nabi Allah, utusan Allah, dengan kehidupan orang Israel yang lalu berbalik dari Tuhan dan menyembah Baal. Bapak Ibu sekalian, nama itu juga terefleksi sekaligus menjadi tujuan hidup dari Elia untuk menolong orang Israel itu berbalik dari penyembah Baal kembali menjadi penyembah Allah. Misalnya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 39, ini kisah ketika Elia itu membantai nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Ada satu pertarungan sengit, mereka sama-sama mempersembahkan sesuatu, lalu Elia sempat mengejek Baal, apakah dia tidur, apakah kamu kurang keras berdoa kepada Baal sehingga dia tidak menurunkan api untuk membakar korban persembahan itu. Dan setelah Elia berdoa kepada Tuhan, api itu menyambar dari langit, lalu berteriaklah rakyat. Dikatakan apa? Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Ini refleksi dari namanya dia. My God is Jehovah. Nah Bapak Ibu sekalian, pertemuan Elia dengan Ahab itu singkat sekali. Tetapi berita yang dibawa Elia itu sangat penting sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa Elia itu bertemu dengan Ahab, lalu Elia itu berkata kepada dia, tidak pakai pendahuluan, tidak pakai basa-basi Bapak Ibu sekalian. Langsung Elia berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan,
Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita jadi Ahab misalnya, kita berimajinasi kita jadi Ahab, ada orang datang begitu ya, lalu berkata, "Nggak akan ada hujan, Pak." Gimana respon kita Bapak Ibu sekalian? Ngawur ini begitu ya. Pasti ngaco ini begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi perkataan Elia adalah perkataan yang diucapkan Tuhan kepada Elia untuk disampaikan kepada Ahab. Memang dia tugasnya penyambung lidah Tuhan. Dia utusan Allah, dia nabi Allah yang tugasnya adalah menyampaikan kebenaran firman itu kepada orang-orang yang memang ditunjuk oleh Tuhan. Perkataan Elia itu adalah perkataan Allah sebagai bentuk hukuman kepada Ahab karena penyembahan berhala yang ia lakukan. Dan perkataan itu menunjukkan bahwa hukuman itu berlangsung dalam kondisi bencana alam kekeringan. Kalau kita baca Yakobus Bapak Ibu sekalian, maka kita tahu di situ ada kata 3,5 tahun durasi dari lamanya penghukuman itu. Dan ketika Ahab mendengar kalimat itu Bapak Ibu sekalian, hukuman Allah itu berlaku sampai Allah sendiri yang mencabut hukuman tersebut. Kita juga kalau tidak baca Yakobus, kita tidak akan tahu durasi lamanya kekeringan itu. Tapi kita bersyukur kita punya perjanjian baru, kita bisa baca di dalam Yakobus bahwa kekeringan itu terjadi selama 3,5 tahun. Tetapi bagi Ahab yang mendengar berita itu, dikatakan bahwa tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan, kecuali kalau kukatakan tidak ada durasi waktunya, tidak pasti kapan akan berhenti hukuman Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian, embun dan hujan memang siklus alam yang bisa tidak terjadi selama beberapa hari, beberapa minggu, atau dalam kasus yang sangat jarang terjadi, itu bisa tidak turun selama beberapa bulan. Tetapi kalau embun saja tidak ada dalam jangka waktu 3,5 tahun, itu maka sesuatu hal yang luar biasa sedang terjadi. Supranatural, kata seorang penafsir bernama McDonald ini. Nah Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah ketika saya baca tentang ensiklopedia Bapak Ibu sekalian tentang Baal ini begitu ya. Memang Baal diterima atau disembah secara umum sebagai ilah kesuburan. Dan di dalam kapasitas dia, Baal memberikan kesuburan itu, dia mendapatkan gelar Prince, Lord of the Earth. Dan ada satu sebutan yang itu langsung menunjuk kepada siapa Baal, dia juga dipanggil sebagai Tuhan atas hujan dan embun. Jadi ketika Elia mengatakan tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun, itu langsung menunjuk kepada sebutannya Baal yang disebut sebagai Tuhan atas hujan dan Tuhan atas embun itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Elia itu menyampaikan sesuatu yang adalah konfrontasi langsung antara Allah yang hidup dengan Baal ini yang disembah oleh Ahab, yang namanya Tuhan atas hujan, Tuhan atas embun. Tuhan berkata apa? Tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah Elia menyampaikan berita kepada Ahab, maka ayat yang kedua, ayat yang ke-6 itu adalah perkataan Allah kepada Elia. Dan ini yang akan kita bahas lebih dalam Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Tuhan berfirman kepada Elia. Setelah Tuhan memakai Elia untuk berfirman kepada Ahab, maka sekarang giliran Tuhan yang berbicara kepada dia, Elia secara pribadi. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tahu bahwa ketika Elia bertemu dengan Ahab, maka ada sesuatu hal yang besar akan terjadi. Makanya Tuhan mengatakan apa? Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa baca karakternya Ahab sebagai seorang raja. Dia bengis, dia kejam, dia garang Bapak Ibu sekalian. Makanya Tuhan itu dengan jelas mengatakan bersembunyilah, bersembunyilah. Itu kalimat yang sangat jelas sekali bahwa ada bahaya yang mengancam kehidupan Elia. Nah Bapak Ibu sekalian, memang Gilead, atau tadi kita melihat bahwa daerah Tisbe, Galilea itu Bapak Ibu sekalian, Gilead terkenal sebagai daerah yang tandus, kering, liar, berbukit-bukit dengan kontur geografis yang berbatu, sehingga memungkinkan ada banyak celah, lekuk batu atau gua tempat di mana Elia bisa bersembunyi. Tetapi tetap saja Tuhan memerintahkan Elia untuk kembali ke tempat asalnya. Lokasinya tidak jauh dari lokasi Ahab di Samaria. Jadi kalau kita mau lihat petanya begini Bapak Ibu sekalian. Ini Elia dari Tisbe bertemu dengan Ahab di Samaria. Lalu setelah dia berfirman, menyampaikan firman Tuhan, Allah mengatakan bersembunyilah di sungai Kerit.
Nah, Sungai Kerit itu di sini Bapak Ibu sekalian. Balik lagi ke daerahnya dia. Balik lagi ke lokasi di mana dia berasal. Balik lagi dengan satu lokasi yang sangat dekat dengan lokasinya Ahab. Kalau saya jadi Elia Bapak Ibu sekalian, saya akan berkata, tidakkah Allah salah menyuruh saya bersembunyi di tempat asal saya? Ahab bisa tanya dari mana saya berasal, dan tidakkah Allah salah menyuruh saya bersembunyi di tempat yang sangat dekat dengan lokasi Ahab? Enggak jauh Bapak Ibu sekalian, 30 mil saja. Kalau dia suruh bersembunyi di Sarfat di atas Bapak Ibu sekalian, mungkin masih agak make sense Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah bukan hanya tempat persembunyian yang Allah perintahkan, tetapi bagaimana Allah lalu memelihara Elia. Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam ayat yang keempat, ini yang nempel di kepala saya waktu guru sekolah minggu itu ngajar Bapak Ibu sekalian. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Engkau dapat minum dari sungai itu. Baru saja Elia berbicara tentang apa? Kekeringan. Tentang hujan yang tidak akan turun, tentang embun yang tidak akan ada. Tuhan mengatakan engkau dapat minum dari sungai itu. Dan yang lebih menarik adalah burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah Bapak Ibu, dalam ayat yang keempat ini terletak berbagai pertanyaan yang muncul di dalam pikiran Elia Bapak Ibu. Misalnya kalau saya jadi Elia Bapak Ibu, saya akan berpikir demikian. Masihkah sungai itu akan berair? Mengingat kondisi geografis yang tandus, yang berbatu, yang kering, yang gersang, plus kekeringan yang akan terjadi. Baru saja dia ngomong tentang kekeringan itu kepada Ahab. Bagaimana mungkin Allah memelihara Elia melalui burung gagak yang termasuk hewan yang najis di dalam hukum Taurat? Bisa dilihat dalam Imamat 11 ayat yang ke-15. Tidakkah makan dari makanan yang dibawa oleh burung gagak juga akan menjadikan ia najis setiap hari? Lalu bagaimana proses pentahiran dirinya sebagai seorang nabi Tuhan? Lalu Bapak Ibu, misalkan akankah burung gagak memberi ia makan roti dan daging setiap hari 2 kali? Mengingat burung gagak itu pintar tapi egois Bapak Ibu sekalian. Dan memang burung gagak makan hampir semua makanan. Makanan yang sukanya adalah daging Bapak Ibu sekalian. Akankah dia memberi makan itu? Elia 2 kali sehari, karena dikatakan pagi dan petang Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, Elia diminta bersembunyi dan Tuhan berjanji akan memelihara, tetapi Elia akan tetap mengalami kekeringan tersebut. Elia akan mengalami ketidakpastian tersebut. Elia akan mengalami bagaimana ia berpikir tentang dirinya dan dia bisa menjadi ragu-ragu atas segala sesuatu yang Tuhan firmankan kepada dia. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa yakin bahwa Elia itu punya banyak pertanyaan terkait dengan perintah Tuhan? Nah Bapak Ibu, ini satu lompatan pemikiran Bapak Ibu sekalian. Ketika saya baca komentari Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang memang kita itu ketika baca kisah tentang nabi-nabi, utusan Allah, mau nabi besar, nabi kecil, nabi siapa namanya begitu ya. Wawasan umum yang terjadi adalah sepanjang sejarah nabi-nabi Israel yang menjadi fokus itu beritanya saja. Tetapi karakter orangnya, kepribadian orangnya itu sangat sedikit sekali yang membahas hal itu. Dan saya ingin ajak kita melihat sedikit tentang karakternya Elia ini. Bapak Ibu, menurut seorang penafsir, Elia itu punya karakter yang berani. Memang dia berani, sungguh-sungguh berani. Tetapi juga dia introvert. Artinya adalah dia seorang pemikir, dia seorang perenung dan juga sedikit pendiam. Hampir tidak banyak kalimat yang diucapkan Elia yang tercatat di dalam Alkitab kecuali dalam doanya 1 kali dia minta mati kepada Tuhan. Dan memang Bapak Ibu sekalian, ciri khas orang introvert Bapak Ibu sekalian, cenderung menyimpan perasaan sendiri, pendiam, menarik diri ketika berada di tengah-tengah kumpulan orang yang tidak ia kenal, sangat sadar diri dan memikirkan segala sesuatu sebelum bertindak. Pengamat yang baik cenderung mempelajari situasi sekitarnya melalui pengamatan terlebih dahulu, lebih mudah bersosialisasi jika bersama dengan orang yang sudah mereka kenal baik, dan seterusnya. Ini yang bisa kita sederhanakan. Introvert adalah orangnya banyak berpikir mendalam soal dirinya dan kehidupannya, tapi dari kacamata yang realistis. Sudah banyak berpikir tentang dirinya, dia realistis sekali. Tapi kalau dia terlalu tenggelam di dalam pikirannya, inilah yang mungkin memicu pemikiran perasaan putus asa, khas orang depresi.
Dan karakter ini Bapak Ibu sekalian muncul dengan sangat jelas ketika dalam 1 Raja-Raja 19 Elia sembunyi. Bapak Ibu sekalian, setelah dia ngobrol panjang lebar, Bapak Ibu sekalian, dia bertemu dengan nabi-nabi di Gunung Karmel, dia bertemu dengan segala hal, segala sesuatu dia sudah jalani hanya karena ancaman seorang wanita. Isabel itu namanya. Dia bersembunyi tanpa disuruh oleh Allah. Kalau tadi ketika dia berhadapan dengan Ahab, Tuhan perintahkan, bersembunyilah kamu di tepi sungai Kerit. Tapi kali ini dia bersembunyi secara pribadi atas inisiatifnya sendiri. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, tapi karena karakternya introvert bahkan membuat ia stres dan ingin mati. Sampai-sampai seorang malaikat datang untuk menguatkan, dikasih makan dan seterusnya, lalu bahkan Allah sendiri datang dalam angin sepoi-sepoi yang menyapa dia. Yang menarik adalah Tuhan berkata apa? Hai Elia, apa kerjamu di sini? Dia katakan apa? Aku melayani Tuhan. Aku giat bekerja untuk Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Elia merasa bahwa ia sendirian. Tidak ada lagi orang Israel yang tidak menyembah kepada Baal. Dia seorang diri. Itu kacamata realistis sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita masukkan pikiran itu ke dalam pikiran kita bisa melihat pikiran Elia. Dia sedang bertarung dengan Ahab, dengan Isabel, dengan kepala pemerintahan kerajaan Israel. Dia merasa sendirian karena orang Israel sebagian besar itu menyembah kepada Baal. Dia merasa terancam kehidupannya, makanya dia bersembunyi. Dan dia merasa sudah cukup, pasti saya mati kalau saya bertarung dengan Ahab, dengan Isabel. Itu realistis sekali, logis sekali. Dan itulah yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, makanya seorang penafsir juga mengatakan, oleh karena itu tidak mungkinkah ia bertanya tentang kehidupannya ketika dia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Pertanyaannya 3 tadi. Apakah sungai itu masih berair? Karena dia realistis sekali. Karena dia sangat pengamat sekali. Dia sangat berpikir sekali tentang kehidupannya. Akankah burung gagak itu berbagi makanan dengan dia di tengah kekeringan yang akan dialami di daerah itu? Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat hal ini, Bapak Ibu sekalian, seorang penafsir juga akhirnya menyimpulkan kehidupan Elia itu dalam 3 kata ini. Elia itu mengalami yang namanya silent suffering. Bukan hanya dia berhadapan dengan kepala pemerintahan, bukan hanya dia berhadapan dengan Ahab, Isabel, bukan hanya dia berhadapan dengan pemikirannya sendiri yang realistis, yang logis itu, yang membuat dia menderita. Tapi dia juga berhadapan dengan ketidakpastian yang menimbulkan keraguan di dalam dirinya. Bapak ketika baca kisah nabi-nabi jangan lalu berkata bahwa wah nabi ini gila keren banget ya. Yehezkiel misalnya, Yeremia misalnya digergaji, dibakar, dicabik-cabik Bapak Ibu sekalian. Mereka juga punya kepribadian, mereka punya perasaan, mereka punya karakter tertentu yang itu kita bisa baca. Bukan hanya pemberitaannya, berita yang ia bawa. Nah Bapak Ibu sekalian, Elia mengalami 3 hal ini. Silent suffering, divine deliverance, dan restful retreat. Yang paling menyiksa adalah tentu yang ini Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya dia berhadapan dengan Ahab, Isabel, dan kondisi kekeringan dan seterusnya tadi, tapi dia berhadapan dengan dirinya sendiri. Di tengah ketidakpastian, di tengah keraguan-raguan yang muncul akibat pemikirannya yang logik, yang realistis, yang mengamati secara mendalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat Elia bisa melalui semua ketidakpastian, mengalahkan berbagai pertanyaan, baca keraguan di dalam pikirannya, di dalam dirinya itu? Bapak Ibu sekalian, kuncinya ada di ayat yang kelima. Ayat yang kelima mengatakan apa Bapak Ibu sekalian? Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Elia tahu tempat bersembunyinya sangat dekat dengan tempatnya Ahab, tapi dia pergi tetap di situ dan tidak ke tempat yang lain. Dari sini seorang penafsir mengatakan bahwa Elia itu taat sekalipun ragu. Bapak Ibu sekalian, apakah ketaatan kita kepada Tuhan selalu kita bisa lakukan dengan satu rasa legowo, dengan satu rasa lega? Oke Tuhan, memang ini yang Tuhan inginkan, saya akan taat dengan sepenuh hati. Atau kadang-kadang ketaatan kita justru ketaatan yang dibarengi dengan pertanyaan. Tuhan, benarkah ini perintah Tuhan?
Benarkah Tuhan pimpin saya ke tempat ini? Benarkah Tuhan minta saya melakukan itu? Tapi saya akan tetap taat. Saya Bapak Ibu sekalian ketika menyelami bagian ini memang kadang-kadang ketaatan kita itu tidak langsung ketaatan yang mulus ya. Taatan yang oke Tuhan saya taat, oke Tuhan saya ikut Tuhan. Kadang-kadang ketaatan kita itu mesti bilang, Tuhan saya gak yakin loh dengan jalannya Tuhan, saya gak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi saya tetap taat. Saya mau taat, saya belajar taat karena itu perintah Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Elia. Bapak Ibu sekalian, makanya tulisan di bawahnya saya sengaja cari tulisan ini Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan berbicara, taati dia. Sekalipun ada pertanyaan di dalam diri kita, ada keraguan di dalam diri kita, ada ketidakpastian yang menyelimuti perintah itu, firman itu, perkataan Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kita pelajari dari kehidupan Elia. Bapak Ibu sekalian, ketaatan kepada firman Tuhan, suara Tuhan adalah yang pertama Elia lakukan di tengah segala pertanyaan, keraguan, ketidakpastian yang ia alami. Di tengah segala hal yang ia pikirkan, amati dengan logikanya sendiri, dengan konteks yang realistis Bapak Ibu sekalian. Suara Tuhan itu yang pertama yang ia lakukan. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu sekalian, makanya seorang bernama Charles F. Stanley dia mengatakan demikian. Kamu tidak akan pernah salah ketika kamu menaati Tuhan. Kita tidak akan pernah salah ketika kita mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan pernah salah ketika kita mengikuti suara Tuhan, sekalipun ada banyak pertanyaan, ada banyak keraguan, ada banyak keterbatasan kita dalam mencerna firman itu, lalu memasukkan kebenaran firman Tuhan itu dalam diri kita, karena kita lemah, karena kita terbatas. Tetapi kita tidak akan pernah salah selama kita mengikuti Tuhan. Dan itu yang Elia alami. Bapak Ibu sekalian, ketika kita ragu, ketika kita mengalami satu ketidakpastian, yang menjadi perenungan kita pagi ini sebelum kita masuk ke dalam bagian ini adalah, apakah kita sudah meluangkan waktu untuk mendengar suara Tuhan? Atau kadang-kadang kita justru berpikir secara realistis, secara logik tadi, sama seperti Elia. Karakternya dia memang begitu. Dan kita justru mentaati pikiran-pikiran kita yang logik itu. Bapak Ibu, kalau Elia meninggalkan kebenaran firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya dia tidak akan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kenapa? Lokasinya dekat dengan tempatnya Ahab. Tapi karena dia justru meninggalkan pikiran logika realistis itu, memegang penuh kebenaran firman Tuhan, dia tetap bersembunyi di situ, sekalipun lokasinya dekat dengan lokasi Ahab. Bapak Ibu, sebelum kita berani berkata, oke Tuhan saya akan taat, sekalipun saya bertanya, sekalipun saya ragu-ragu, sekalipun saya mengalami satu ketidakpastian. Pertanyaan yang di awal adalah, apakah kita mendengar suara Tuhan? Apakah kita mencari suara Tuhan? Apakah kita membuka telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan? Apapun itu, di tengah keraguan, ketidakpastian, kalau Tuhan berfirman A, taati, ikuti, sekalipun dengan banyak pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang bisa kita pelajari dari kehidupan Elia adalah dia percaya sekalipun terlihat aneh. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan ketika kita menjadi Elia, lalu Tuhan berkata, burung kakak tua akan pelihara kamu ya, jangan khawatir. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan ketika Elia mendengarkan kalimat itu dari Tuhan, jangan khawatir, burung gagak gue perintahin memelihara engkau. Di satu sisi ada kekeringan, di satu sisi ada banyak pemikiran tentang burung gagak itu hewan yang najis, yang haram. Kalau dia sampai makan dari makanan yang dibawa oleh mulut gagak atau dibawa oleh kakinya gagak itu, tidakkah ia akan menjadi najis? Dan bagaimana dia bisa najis setiap hari? Dia nabi Tuhan, dia utusan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik dari kehidupan Elia. Dia tetap percaya, sekalipun cara Tuhan itu aneh sekali. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya kasih kalimat juga di bawahnya Bapak Ibu sekalian. Percayalah kepada Tuhan, bahkan ketika itu tidak masuk akal pikiran kita, tidak masuk logika kita, kita tidak sampai itu pemikirannya.
Bisa-bisanya Tuhan pelihara pakai burung gagak. Dan kalau saya jadi Elia, kalau saya boleh bertanya kepada Tuhan, saya akan bertanya, Tuhan, tidak adakah burung lain yang tidak haram untuk memelihara hidup saya? Dan tidak adakah burung lain yang bukan pemakan daging, yang tidak egois, yang tidak pintar untuk memelihara saya? Kalau Bapak Ibu sekalian mau tanya lebih lanjut begitu ya, pertanyaan yang lebih lanjut adalah begini, dari mana burung gagak itu bisa dapat roti? Kalau daging oke lah Bapak Ibu sekalian, burung gagak bisa dapetin daging Bapak Ibu sekalian, bentuknya bisa bangkai, bisa segala macam daging. Tapi dari mana burung gagak akan dapat roti itu? Bapak Ibu, ada banyak penafsiran tentang bagian ini. Ada banyak orang mengatakan itu mah bukan burung gagak, itu mah orang yang disuruh Tuhan. Ada orang, manusia lain, oknum lain, pihak lain yang memberi makan Elia. Tapi saya percaya kalau firman Tuhan mengatakan itu burung gagak, maka itu burung gagak yang memelihara dia. Nah Bapak Ibu sekalian, Yesaya 55 ayat 9 berkata demikian. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya tidak pakai terjemahan baru LAI Bapak Ibu sekalian. Setinggi langit atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Bapak Ibu menyadarkan diri kita bahwa yang pikirannya Tuhan jauh lebih tinggi, pemahamannya Tuhan jauh lebih tinggi. Segala sesuatu yang coba kita pahami atas kebenaran firman Tuhan, atas perintah Tuhan, kadang-kadang memang itu jauh lebih tinggi dari pikiran-pikiran kita, sehingga terkesan aneh buat kita. Tetapi justru itu menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah. Betul-betul Dia adalah Tuhan. Tuhan yang kadang-kadang tidak bisa dimasukkan ke dalam akal pikiran kita. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, memang cara Tuhan itu terkadang aneh untuk menolong kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa tetap percaya kepada Dia di tengah ketidakpastian, di tengah keraguan yang sekarang kita alami. Bagaimana kita tetap bisa menjaga iman kepercayaan kita bahwa Tuhan pasti akan tolong. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu. Caranya mungkin aneh, iya. Yang saya tahu cuman Tuhan akan tolong saya. Bapak Ibu sekalian, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam masa-masa yang kita jalani hari ini. Percaya bahwa Tuhan tidak akan terlambat menolong kita, bahwa rancangannya indah, bahwa waktunya tepat. Saya udah ulang-ulang bagian ini Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang cuman kitanya yang kurang sabar begitu. Menantikan waktunya Tuhan, menantikan caranya Tuhan, menantikan rencana Tuhan itu nyata atas hidup kita. Kadang-kadang kedagingan kita, kemanusiaan kita ini yang gak sabaran, sehingga kita lalu mencoba menuntun Tuhan. Tuhan begini ya, saya maunya begini, saya maunya begitu, saya maunya begini. Tanyaannya adalah, yang jadi Tuhan saya atau Tuhan? Begitu. Let God be God. Biarkan Tuhan jadi Tuhan, dan biarkan Dia memakai banyak cara yang aneh untuk menolong kita. Yang penting adalah saya percaya Tuhan akan tolong. Sudah, titik sampai di situ saja. Bapak Ibu, bukankah Tuhan juga panjang Alkitab menggunakan cara-cara yang aneh untuk menolong umatnya? Misalnya Bapak Ibu sekalian, ini cara aneh yang pertama Bapak Ibu sekalian. Israel terjepit di depan lautan, di belakang tentara Mesir menyerang dia, mencari dia, mau menawan dia lagi. Caranya Tuhan bagaimana? Apakah orang Israel berpikir bahwa laut itu akan terbelah? Mungkin kita bisa bertanya, apakah Musa itu juga berpikir bahwa Tuhan akan membelah lautan melalui dia? Ini aneh menurut saya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang aneh dalam catatan sejarah Bapak Ibu sekalian, mungkin ini benda yang tidak kita ketahui, namanya silinder Koresi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana setelah bait Allah runtuh, Yerusalem hancur, Tuhan memakai Kores, raja yang bukan dari orang Israel, raja asing yang mengizinkan Esra, Nehemia dan rekan-rekan lainnya untuk membangun kembali itu tembok Yerusalem dan seterusnya. Kita bisa bertanya, tidakkah ada orang Israel yang bisa dipakai Tuhan untuk menolong itu, membangun kembali Yerusalem? Kenapa mesti pakai Kores, raja asing itu? Bapak Ibu, dan bukankah ini juga yang lebih aneh lagi dibandingkan keduanya? Ketika Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal itu untuk menolong kita orang yang berdosa ini. Kalau saya ingin katakan, ketika Tuhan mengirimkan dirinya sendiri menjadi penebusan, di atas salib Dia mati karena menebus dosa-dosa kita. Dan bukankah itu paling aneh Bapak Ibu sekalian?
Sehingga ada banyak perdebatan tentang salib yang hari ini tidak selesai dan tidak diyakini oleh sebagian orang. Bisa jadi itu Yudas Iskariot, bisa jadi itu orang lain, bisa jadi itu siapa, si A, si B, si C menurut pengetahuan, menurut teorinya mereka sendiri-sendiri. Tapi yang saya percaya ini Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dengan cara yang aneh, Dia menolong kita luput dari hukuman maut yang seharusnya kita terima. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca kisah ini adalah secuil kisah yang aneh juga. Bagaimana Tuhan menolong nabinya, utusannya, memelihara Elia dengan burung-burung gagak yang telah Ia perintahkan untuk memberikan makan roti dan daging setiap pagi dan setiap petang. Bapak Ibu sekalian, kembali ke dalam kehidupan kita hari ini. Yang mana yang masih kita jalani hari ini? Kalau Elia menikmati, menjalani 3 hal ini, dia menderita, dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak masuk akal. Dia juga mengalami yang namanya restful retreat. Bagi saya Bapak Ibu, yang terakhir adalah ketika kita kembali kepada Tuhan. Ketika Elia naik kereta berapi meninggalkan Elisa, naik ke surga, baru dia mengalami yang namanya restful retreat itu. Perhentian yang sempurna, di mana ketika kita berjumpa kembali dengan Tuhan. Jadi menurut saya 2 hal ini yang akan terus ada di dalam kehidupan kita sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup perenungan firman Tuhan pagi ini, saya ingin katakan mari kita tetap taat. Sekalipun ada banyak pikiran, ada banyak pertanyaan, ada banyak keraguan, di tengah ketidakpastian, kita sudah menjalani hidup yang tidak pasti. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu kita cerna di dalam keterbatasan kita, maka ada banyak pemikiran, ada banyak pertanyaan. Tidak pasti di sana dan tidak pasti di sini. Tapi satu hal, taatlah kepada Tuhan ketika Dia berfirman. Kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun caranya aneh sekali, sekalipun caranya itu tidak masuk akal, sekalipun caranya bahkan tidak mungkin atau tidak terbayang oleh kita, bagaimana Tuhan akan menolong setiap kita. Saya akhiri dengan satu kutipan yang saya temukan, dan ini kutipan yang memberkati saya, Bapak Ibu sekalian. Kutipan ini mengatakan demikian: di tengah-tengah ketidakpastian, percayalah bahwa Allah ada di sana. Di tengah-tengah keraguan, misalnya, saya boleh ganti kutipan ini, percayalah bahwa Allah tetap ada di sana. Itu satu hal yang kita bisa yakini dengan pasti, bahwa di tengah ketidakpastian kita, di tengah keraguan kita, Allah ada di sana. Itu satu hal yang bisa kita yakini dengan pasti. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menjalani hidup penuh dengan ketidakpastian. Ada banyak pertanyaan, ada banyak keraguan, ada banyak fakta-fakta yang mungkin kami sulit untuk terima dalam kehidupan kami hari-hari ini. Tapi Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajar dari bagaimana Tuhan menolong memelihara Elia, bagaimana Tuhan menenangkan hatinya, bagaimana Tuhan mendamaikan pikirannya. Tuhan, kami memohon Tuhan karuniakan kepada kami ketaatan. Sekalipun ada banyak pertanyaan, keraguan, pikiran yang realistis, yang logik tentang kehidupan kami. Terkadang kami berpikir secara mendalam tentang kehidupan kami, dan kami menemukan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kami susah untuk jawab. Tapi kami juga ingin menyendengkan telinga kami untuk mendengar suara Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi acuan, landasan, pegangan, pedoman kehidupan kami di tengah segala hal yang tidak pasti yang kami jalani. Berikan kami iman, kepercayaan kepada Tuhan. Karena kadang-kadang di tengah ketidakpastian, kami bahkan meragukan Tuhan. Apakah Tuhan peduli kepada kami? Apakah Tuhan masih mengasihi kami? Apakah Tuhan berkuasa untuk menolong kami? Apakah Tuhan mendengar doa kami? Tuhan, ampuni kami, dan biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib, dengan jalan-Mu yang tidak terselami, dengan rancangan rencana-Mu yang indah.
Berikan kami kesabaran sebagai pendamping dari kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.